saya sudah membaca catatan rekam medis pasien, saya sudah mempersiapkan alat, ada buku untuk pengkajian resiko jatuh pada lansia, ada ballpoint, dan saya sudah melakukan cuci tangan 6 langkah. Sekarang saya menuju pasien. Selamat sore Mbak Cita. Selamat sore. Benar ya dengan Mbak Cita? Iya. Oke, nah seperti yang tadi saya sampaikan ya Mbak, di pengkajian sebelumnya bahwa saya kesini tujuannya untuk melakukan pengkajian resiko jatuh pada Mbak Adita. Nah, nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan, nah nanti Mbak jawab ya. Ya. Nah, jawabnya sejujur-jujurnya sesuai dengan kondisi Mbak saat ini. Ya. Nah, nanti di sini saya ada 4 pengkajian Mbak di resiko jatuh ini. Mbak bersedia nggak? Bersedia. Oke, kurang lebih nanti waktunya 15-20 menit ya Mbak. Ya. Nanti saya kalau misalnya ada instruksi atau apa, nanti saya akan mencontohkan atau saya akan berikan instruksi tersebut dan nanti Mbak Cita melakukannya. Gitu. Nah, kita mulai ya Mbak dari yang pertama. Yang pertama ini pengkajian Morse Fall Scale atau MFS. Nah, kalau boleh tahu nama lengkap Mbak siapa? Adita. Oke, Mbak Adita ya. Ya. Umurnya berapa tahun Mbak? 60 tahun. Oke, 60 tahun. Sekarang tanggal berapa Mbak? 18 April. Oke, baik. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, Mbak pernah nggak sih jatuh selama 3 bulan terakhir ini? Belum pernah. Oke, belum pernah. Nah, kemudian apakah Mbak ini memiliki lebih dari satu diagnosa penyakit yang didiagnosa oleh dokter itu? Tidak. Oke, tidak ada ya. Mbak kalau berjalan atau berpindah dari tempat satu yang satunya menggunakan alat atau berjalan sendiri begitu? Tidak. Oke, tidak menggunakan alat, berarti sendiri ya berjalan sendiri. Oke, tidak terpasang infus ya Mbak? Tidak. Oke, tidak. Jalannya normal ya Mbak? Ya. Oke. Nah, ini saya akan kaji status mental untuk Mbak nih. Mbak nih menyadari nggak sih bagaimana kondisi diri Mbak sendiri? Ya, saya menyadari. Oke. Saya udah tua, kadang kalau fisiknya sudah menurun, kadang ya sudah pikun. Sudah pikun, wajar sih. Ya, gitu. Nah, tadi kan Mbak mengalami keterbatasan seperti daya ingat ya, yang Mbak katakan tadi pikun. Nah, pikunnya ini seperti apa Mbak? Apa misalnya mengingat hal-hal yang sudah lama, atau misalnya saya berbicara sekarang terus Mbak itu lupa gitu, atau bagaimana? Ya, saya sering lupa kalau kejadian udah lama banget. Oh, berarti lupanya nih karena mengingat hal-hal yang sudah lama gitu ya? Oke, baik. Oke, sudah. Nah, kita lanjut ke pengkajian selanjutnya ya Mbak. Yang pengkajian selanjutnya kedua adalah HFS atau Hopkins Fall Scale. Nah, usia Mbak tadi 60 tahun benar ya? Oke, 60 tahun. Kemudian apakah Mbak memiliki riwayat jatuh 6 bulan terakhir? Kalau tadi kan 3 bulan nih. Nah, ini lebih panjang lagi rentangnya 6 bulan terakhir. Pernah? Belum pernah. Kemudian ada masalah nggak di sistem buang air besar dan buang air kecilnya? Tidak ada. Oke, nggak ada. Berarti aman ya Mbak ya selama ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Mbak mengkonsumsi obat-obatan untuk membantu tidur Mbak nggak? Tidak selama ini. Oke, enggak ya. Untuk berpindahnya dibantu seperti keluarga, perawat, atau Mbak bisa berjalan sendiri nih? Bisa berjalan sendiri. Oke, berarti menggunakan alat bantu atau berjalan tanpa menggunakan alat bantu? Tanpa menggunakan alat bantu. Oke. Nah, selama ini Mbak tuh ada keluhan nggak? Ada keluhan secara fisik atau secara emosional, secara pikiran gitu di lingkungan sekitar? Tidak ada. Oke, nggak ada berarti. Oke, baik ya. Oke, good. Nah, kita lanjut ke pengkajian selanjutnya ya Mbak. Ada functional risk test. Nanti saya bacakan prosedurnya dulu. Nanti Mbak berdiri tegak nih nanti di sebelah sana ya Mbak. Nanti saya ajarkan. Nanti Mbak berdiri, kemudian tangannya diluruskan, lurus gitu. Nanti seberapa Mbak bisa menjangkau tangannya gitu, tapi dengan posisi berdiri ya Mbak. Iya. Oke, gitu. Nanti kita langsung saja berdiri di situ Mbak. Bersedia? Oke, kalau bersedia. Kita berdiri di situ dulu Mbak. Oke, ayo saya bantu. Oke, pelan-pelan. Nah, nanti Mbak berdiri di sini nih. Mbak berdiri di sini, nanti tangannya lurus gini ya. Seberapa tangannya ini bisa menjangkau. Oke. Nah, sekarang berdiri di sini. Oke. Seberapa besar? Oke, sampai sini ya. Oke.
nanti saya berikan porsi nih Mbak. Porsinya. Mbak duduk di sini ya. Oke, Mbak duduk di sini. Nanti Mbak berjalan ke depan, kemudian muter ya. Oke, silakan Mbak duduk dulu. Oke Mbak berdiri. Oke, kemudian Mbak jalan ke depan, nanti muter ya Mbak. Oke, silakan. Terus muter kembali sampai kembali ke tempat duduknya. Itu kembali lagi. Oke. Bagaimana Mbak? Ya, bisa. Bisa, oke ya, sudah bisa. Nah, Mbak berdiri dulu di sebelah sana. Oke, pelan-pelan ya Mbak. Oke, nah setelah dilakukan pengajian rasanya gimana sih Mbak? Ya, Capek atau bagaimana nih Mbak? biasa saja. Oke, biasa aja. Ada keluhan atau merasa sakit, nyeri atau mungkin yang lainnya? Tidak ada. Oke, tidak ada. Mbak cukup baik ya mengikuti instruksi dari saya, menjawab semua pertanyaan yang saya berikan ya, cukup baik sekali, kerjasamanya bagus. Nah, sebelum saya kembali ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, tidak ada. Kalau misalnya nggak ada, Mbak selamat beristirahat ya. Ya, Oke, selamat sore. selamat sore. Telah dilakukan pengajian keperawatan resiko jatuh kepada pasien atas nama Mbah Agita. Pasien sudah menjawab semua pertanyaan dan tidak ada masalah terkait resiko jatuh pada pasien. Setelah dilakukan pengajian, pasien juga merasa nyaman, lega, tidak capek, tidak ada keluhan lain atau nyeri. Rencana tindak lanjutnya pasien melakukan istirahat atau nanti akan dilakukan pengajian lainnya lagi. Tanda tangan perawat hilang.